Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rusdi Tabakia, NIM 1930 1111 dari PGMI 4B. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama mengenal asal-usul nama Minangkabau. Apa yang terlintas di benak kamu ketika mendengar kata Minangkabau? Ya, benar. Minangkabau merupakan suku yang banyak mendiami Provinsi Sumatera Barat. Suku ini mempunyai ciri khas pada atap rumahnya yang berbentuk runcing ke atas atau yang disebut dengan rumah gadang. Lalu, apakah kamu sudah tahu makna atau asal-usul dari kata Minangkabau itu sendiri? Jika belum, marilah kita sama-sama simak penjelasan berikut. Secara etimologi, kata Minangkabau berasal dari gabungan dua buah kata, yaitu kata Minang dan kata Kabau. Kata Minang awalnya dari pengucapan bahasa masyarakat setempat, mengucapkan kata Manang yang berarti kemenangan dan kata Kabau yang berarti kerbau. Jadi, kata Minangkabau artinya adalah kerbau yang menang. Pemaknaan tersebut bersumber dari peristiwa yang ada di dalam tambo adat Minangkabau. Apa itu tambo? Tambo itu adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang yang orang Minangkabau, sampai tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku sekarang. Di dalam tambo ini dikatakan bahawa suatu ketika terjadi perselisihan antara kerajaan Pagaruyung dengan kerajaan Majapahit yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit tersebut datang hendak menguasai daerah kekuasaan kerajaan Pagaruyung. Ketika kedua belah pihak sudah siap untuk bertempur, pihak Pagaruyung menawarkan diplomasi. Ada 3 bentuk diplomasi yang ditawarkan dan ditempuh secara bertahap. Salah satunya adalah adu kerbau. Pada saat adu kerbau tersebut, pihak kerajaan Majapahit membawa seekor kerbau berbadan besar dan kuat. Sebaliknya, pihak kerajaan Pagaruyung hanya membawa seekor anak kerbau. Tetapi tidak disangka-sangka anak kerbau itu bisa mengalahkan kerbau yang besar dari pihak Majapahit. Mengapa itu bisa terjadi? Ternyata pihak kerajaan Pagaruyung mempunyai ide yang cerdik. Mereka sengaja menggunakan anak kerbau karena anak kerbau itu masih kuat-kuatnya untuk menyusu kepada induknya. Selain itu, mereka juga mengganti tanduk anak kerbau dengan menggunakan tanduk besi. Ketika anak kerbau tersebut memasuki area adu kerbau, anak kerbau itu langsung berlari mengejar kerbau yang besar. Si anak kerbau mengira
Kalau itu adalah induknya dan ia hendak menyusu, kerbau besar ketakutan kerana tanduk besi milik si anak kerbau melukai perutnya. Akhirnya, kerbau besar itu pun mati dengan keadaan perut yang sudah tercabik-cabik, dan adu kerbau itu pun dimenangkan oleh pihak kerajaan Pagaroyong. Kerana kerbau Minang berhasil memenangkan perkelahian, maka muncul kata Manangkabau yang selanjutnya dijadikan nama negari atau desa tersebut. Upaya penduduk setempat menengan peristiwa bersejarah tersebut, penduduk Pagaroyong mendirikan sebuah rumah loteng rangkian. Dinama atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Menurut sejarah, rumah tersebut didirikan di batas tempat bertemunya pasukan Majapahit yang dijamu dengan hormat oleh wanita cantik Pagaroyong. Tetapi, makna menang sebagian arti kata Minang dan kerbau arti kata kabau. Tidak semata menang dalam adu kerbau, tetapi lebih jauh adalah kemenangan esensi kemanusiaan di atas kehewanan. Sebab ada banyak ungkapan yang membandingkan kata Minang dengan kabau. Keterkaitan masyarakat Minangkabau dengan hewan kerbau ini dapat dilihat dari berbagai identitas budaya orang Minangkabau, seperti atap rumah adat mereka yang berbentuk layaknya menyerupai tanduk kerbau. Begitu juga dengan pakaian adat perempuan Minangkabau yang disudut dengan baju tanduk kabau. Baik, penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.